Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana barik lana fi yawmina hadha wa barik lana fi majlisina wa barik lana ya Rabbana fi qulubina wa barik lana fi ajsadina wa barik lana fi ahlina wa barik lana ya Rabbana fi buyutina wa barik lana ya Rabbana fi aswaqina wa barik lana ya Rabbana fi mazari'ina barik lana ya Rabbana fi syawari'ina wa barik lana ya Rabbana fi madarisina wa ma'ahidina barik ya Rabbana lana fi makatibina wa barik lana ya Rabbana fi a'malina wa barik lana ya Rabbana fi ulumina innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pendengar, pemirsa, hadirin, hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, dengan akhlak yang mulia, dengan kerinduan kepada kebaikan, dan dijauhkan dari segala sebab kehinaan. Kita lanjutkan dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada adabis siyami. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab fi adabis siyami, tata krama berpuasa, adab-adab berpuasa. La yanbahi an taqtasira ala shaumi syahri Ramadan. Tidak selayaknya sebagai orang perindu kemuliaan, perindu kebaikan, untuk membatasi puasanya hanya di bulan Ramadan saja. Imam Ghazali tidak berbicara tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan puasa wajib. Kalau sudah puasa wajib, sudah wajib ya wajib, insya Allah sudah beres semua. Ini kita itu sudah dianggap beres oleh Imam Ghazali dalam urusan kewajiban. Ditingkatkan dalam kesunahan. Hendaknya kita tidak hanya terbatas kepada puasa bulan Ramadan saja. Fatatrukut tijarata bin nawafili, lalu engkau lupakan untuk berbisnis dengan Allah, jual beli dengan Allah, berdagang dengan Allah, untuk mendapatkan pahala besar dari Allah dengan nawafil, salat, puasa-puasa sunnah. Wa kasbid darajati, kemudian engkau tinggalkan wa kasbad darajati, engkau tinggalkan untuk mendapatkan pangkat tinggi di hadapan Allah al-aliyah fil faradisi, di surga firdaus. Fatatahassar, kemudian kau akan menyesal setelah itu. Idza nadharta ila manazilis shaimina, jika engkau melihat tempatnya orang-orang yang berpuasa nanti. Jangan engkau hanya membatasi dirimu dengan puasa di bulan Ramadan dan selesai. Tetapi ketahuilah di sana ada puasa-puasa sunnah, yang dengan puasa sunnah ini mengangkat derajatmu. Kalau kewajiban ini hanya sekedar kau selamat dari neraka. Selamat dari neraka, masuk surga, akan tapi surga ada pangkat. Pangkat-pangkat ini diraih dengan kesunahan-kesunahan. Kalau engkau tidak rajin untuk mencari pangkat tinggi di hadapan Allah, fatatahassar, kau akan menyesal. Idza nadarta ila manazilis shaimina, kalau engkau melihat pangkat tempat-tempat orang yang berpuasa,
Kama tanzuru ilal kawakibid durriyati, seperti engkau melihat bintang-bintang yang tinggi dan menyala-nyala. Bintang-bintang yang menyala-nyala, tinggi. Wa hum fi a'la illiyina. Mereka orang yang punya puasa-puasa itu, puasa sunnah, di a'la illiyina, di tempat yang sangat tinggi. A'la illiyina, tempat sangat tinggi. Wal ayyamul fadilatu, adapun hari-hari yang mulia, allati syahidatil akhbaru bi syarafiha, yang telah datang berita-berita dari Nabi datang menceritakan tentang keutamaan hari-hari tersebut, wa fadliha, dan menceritakan tentang keutamaannya, wa bi jazalati thawabi, dan kebesaran pahalanya, fi siyamiha, di dalam berpuasa, adalah yaumu arafata, puasa di hari Arafah. Puasa di hari Arafah, di saat hamba-hamba Allah pada wukuf di Arafah sana, kita berpuasa. Disunahkan bagi semua yang tidak haji. Adapun bagi yang haji tidak disunahkan untuk berpuasa, akan tapi hendaknya bagi yang haji berbuka agar ia kuat untuk bisa wukuf dengan sempurna di sana. Tapi bagi yang tidak haji disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah, hari wukufnya hamba-hamba Allah di sana. Mereka wukuf, kita berpuasa. Di ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Wa yaumu Asyura, di hari yang ke-10 di bulan Muharram. Hari ke-10 bulan Muharram. Akan tapi ingat, hari 10 di bulan Muharram dihimbau kita untuk berpuasa sebelumnya atau sehari setelahnya, karena hari Asyura adalah hari yang disabdakan oleh Nabi. Waktu Nabi menyuruh kaum muslimin berpuasa di hari Asyura, para sahabat Nabi dengan kepekaan dan kecemburuannya yang tinggi, karena hari itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Hadza yaumun tu'azzimuhul yahud, hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi ya Rasulullah. Lah kok kita harus berpuasa sama dengan puasanya orang Yahudi? Hati mereka tidak nyaman kalau berpuasa di hari yang sama, di hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a, kalau aku masih hidup sampai tahun depan, aku tambah satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Kemudian hendaknya juga kalau tidak bisa tanggal 9, ditambah setelah itu tanggal 11. Seperti yang disabdakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sumu asyura'a wa khaliful yahuda fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah sebelumnya sehari atau setelah dan setelahnya sehari. Jadi ditambah 10 hari, tanggal 10, kalau bisa ditambah tanggal 9, kalau bisa ditambah tanggal 11 Asyura. Kemudian setelah itu wal ashru al-awwal, wal ashrul awwalu, wal asrul awwalu min Dzulhijjah, 10 pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari mulia untuk kita berpuasa. Sebentar, nanti setelah ini adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 10 awal di bulan Dzulhijjah adalah hari yang bagus sekali. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi subhanahu wa ta'ala wal akram min ashri Dzulhijjah, min al-asri min Dzulhijjah. Disabdakan oleh Nabi, kama qala Rasul, tidak ada hari yang lebih diagungkan, dicintai oleh ahabba ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah maksudnya adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai di saat tidak boleh kita berpuasa, yaitu hari sembelih korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelah itu wal asrul awwal minal Muharram, 10 awal dari Muharram, 10 awal dari Muharram disunnahkan juga. Bahkan Muharram semuanya disunnahkan untuk kita berpuasa. 10 awal dari Muharram itu adalah yang paling utama. Dari Muharram adalah
Tadi 10 Muharram 9, dan sebelumnya adalah disunnahkan untuk berpuasa. Tapi yang paling dikukuhkan adalah tanggal 9, tanggal 10, 9 dan 11. Tanggal 10 dan 9. Kemudian 11 untuk mukhalaful yadud. Atau di Muharram semuanya adalah sunnah. Wa Rajab wa Sya'ban. Rajab sunnah. Sya'ban Nabi paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai dilihat seperti tidak pernah berbuka. Kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban, riwayat Imam Muslim. Nabi melakukan puasa di bulan Sya'ban kullah. Nabi pernah puasa di bulan Sya'ban semuanya. Ini Nabi memuliakan bulan Sya'ban dengan berpuasa. Maka disunahkan kita untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Wasomil asyuril hurumi, dan puasa di semua bulan-bulan haram. Semua bulan-bulan haram hendaknya kita untuk berpuasa. Bulan haram adalah 3 yang berurutan. Yang bersatu adalah Rajab. Bulan haram Rajab wahid. Bulan haram disunahkan kita puasa wasawmi al-surul hurum min al-fadl wa yadul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram. Dhul qa'dah, dhul hijjah, muharram, wa rajab. Dikatakan wahidun fardun wa thalathatun sardun. Wahidun Rajab sendirian, wa thalathatun 3 beriringan. Dhul qa'dah, dhul hijjah, muharram, sardun. Ini adalah puasa sunat. Wa hadhihi fis sanati. Ini adalah puasa yang dilakukan dalam 1 tahun. Maksudnya tahunan, puasa sunnah tahunan. Ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah mingguan. Ini Imam Ghazali begitu cara menertibkannya. Baik, itu yang tahunan. Itu hanya kita melakukan sekali dalam setahun, tidak 2 kali. Ada wa amma fis syahri, ada puasa sunnah bulanan. Fa awwalu syahri wa awsatuhu, maka awal bulan, pertengahannya, wa akhiruh, dan akhir bulan. Kita diserahkan untuk puasa itu semuanya. Nah, puasa awal bulan, akhir bulan, dan pertengahan. Wal ayyamul bid, dan hari putih. Hari putih adalah 13, 14, 15, setiap bulan. Karena hari putih, sebut hari putih adalah hari matahari, hari bulan purnama, sehingga bumi itu putih, semesta itu cemerlang dengan rembulan, maka disebut sebagai hari putih. Wa amma fil usbu, adapun dalam seminggu ada puasa sunnah mingguan. Puasa sunnah mingguan fa yaumul itsnaini wal khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Wal jum'ati, Jumat. Akademi Jumat itu bukan sunnah seperti hari Kamis dan hari Senin. Hari Kamis dan hari Senin pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun hari Jumat ini dimasukkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali berpegang dengan petunjuk kita kemarin. Waktu kita berada di hari Jumat, apa yang kita lakukan di hari Jumat? Hendaknya engkau di hari Jumat itu bisa mengumpulkan semua ibadah, mulai dari sedekahmu, sholatmu, dan puasamu. Tapi ingat, kita tidak boleh berpuasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kalau kita puasa khusus hari Jumat, hendaknya kita barengi dengan hari Sabtu atau hari Kamis sebelumnya. Jadi kesunahan Jumat di sini adalah untuk melengkapi hari Jumat dengan ibadah-ibadah lengkap, mulai dari ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, lalu ibadah puasa, biar terkumpulkan di hari Jumat. Jadi kesunahan sholat Jumat bukan karena sunnah sholat Jumat apa hari Jumat seperti hari Kamis dan Senin. Kalau hari Kamis dan Senin jelas dari Nabi SAW. Waktu ditanya kenapa kau puasa hari Senin ya Rasulullah, Nabi menjawab, hadza
fihi yaum hadza yaum fihi yaumun wulidtu fi hadza yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkannya, makanya Nabi berpuasa. Adapun hari Jumat tidak. Bahkan ada riwayat dari Nabi SAW agar kita tidak puasa di hari Jumat. Sebab di Jumat dikatakan hadza yaumu idin wa dzikrin. Ini hari senang, hari berzikir. Fala taj'alu yauma idikum yauma siyamikum. Jangan kau jadikan hari untuk senang ini sebagai hari berpuasa. Ada sebagian melarang, hanya riwayat itu sebagian ulama tidak menganggapnya sebagai riwayat yang benar, maka tidak semuanya mengambil riwayat itu. Ada sebagian mengatakan Jumat jangan berpuasa. Akan tapi yang dikatakan Imam Ghazali itu Jumat ini berpuasa karena apa? Agar mengumpulkan di hari itu lengkap semua amal baik. Baik. Kemudian setelah itu fatukfaru dzunubul usbu'i bisaumil itsnaini wal khamisi wal jum'at. Dosa seminggu ini terhapus, dosa mingguan ini terhapus dengan puasa Senin dan Kamis. Wa tukaffar dzunubus syahri bil yaumil awwali min syahri wal yaumil awsat wal yaumil akhir. Kalau bulanan itu dengan puasa di awal bulan, pertengahan, hari putih tadi, akhir. Akhir itu biasa sering disebut dengan ayyamul sud, ayam, hari-hari hitam. Di saat tidak ada rembulan sama sekali, gelap, hari gelap. Hari akhir bulan, 1 atau 2. Awal bulan, 1 hari atau 2 hari. Kemudian waktu kafar dzunubus sanati, adapun dosa 1 tahun, bisyami hadhil ayyam, berpuasa dengan ini semua. Yang melakukan puasa yang menghapus dosa mingguan dan dosa bulanan tentu akan dihapus dosa tahunan. Wal asyhur al madhkurah, dan bulan-bulan yang disebutkan tadi yang menjadi sebab diampuni dosa tahunan kita. Ada dosa yang selalu kita lakukan, tapi Allah pun Maha Pengasih memberi jalan pengampunan untuk dosa-dosa kita. Kemudian setelah kalian melakukan puasa itu, insya Allah mudah melakukan puasa. Kan tapi kesempurnaan dalam melaksanakan puasa tentu ada aturan-aturannya. Kesempurnaan melakukan puasa ada aturan-aturannya. Wala tadunna, jangan kau sekali-kali menduga. Wala tadunna idza sumta, jangan engkau menduga idza sumta, kalau engkau berpuasa, anna shauma huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jangan sampai kalian hanya menganggap puasa itu hanya menghindar, menjauhkan dirimu dari makan dan minum dan hubungan suami istri saja, bukan. Puasa lebih dari itu. Itu puasa awam, puasa orang yang sangat awam, tidak tahu kecuali hanya menghindari dari hal yang membatalkan secara zahir. Hanya cukup tidak makan, cukup tidak minum, tidak menggauli istri. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kamin sha'imin laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Alangkah banyaknya orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, tidak mendapatkan pahala kecuali ju' dan 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa dia berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga? Karena dia berpuasa tidak menjauhi larangan-larangan, tidak menjauhi keharaman-keharaman. Secara lahir memang dia puasanya sah, dia tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri, tidak berhubungan suami istri. Akan tapi ketahuilah, dia telah kehilangan pahala-pahala karena kemaksiatan yang dilakukannya. Bal tamamus shaumi, akan tapi kesempurnaan dalam berpuasa adalah, nih dengar kata Imam Ghazali, yaitu bikaffil jawarihi, dengan menjaga, menahan, menjaga jawarih, anggota tubuhmu. Kaffil jawarih, anggota tubuh semuanya, kulliha, semuanya, amma yakrahu hullahu, kurang hak itu, amma yakrahuhullahu, dari apa yang Allah tidak senangi. Amma yakrahuhullahu, dari apa yang Allah tidak suka. Jadi puasa yang sesungguhnya adalah menghindar
Karena anggota tubuh kita dari melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Dari anggota tubuhmu, semua anggota tubuhmu tanpa terkecuali, mulai dari telinga, hidung, mulut, semuanya harus kau hindarkan anggota tubuh ini di saat engkau berpuasa dari segala yang menjadikan Allah murka, Allah tidak senang. Falyambahi, bahkan semestinya lah, entah fadl ain, kau jaga matamu anin nadhari ilal makarihi, untuk melihat sesuatu yang tidak baik, makarih yang tidak disenangi oleh Allah. Wal lisan, dan hendaknya kau jaga al-lisana, entah fadl lisan, entah wal lisana, kau jaga lidahmu anin nutqi bima la ya'nik, untuk mengucapkan sesuatu yang tidak berguna, mulai dari ngomong jorok, ngomong kotor, ngomong menjerumuskan, ngomong menipu, ngomong yang tidak berguna, hendaknya kau hindari di saat kau berpuasa. Wal udhuna, dan kau jaga telingamu, wal udhuna, kau jaga telingamu anil istimai, dari mendengar, ila ma harramahullahu, dari apa yang Allah haramkan. Jangan engkau mendengar gunjingan seseorang, jangan engkau mendengar caci makian, jangan engkau mendengar dusta, jangan engkau mendengar suara-suara yang membangkitkan syahwatmu. Telingamu, fa innal mustami'a syarikun lil qail, sebab orang mendengar itu selalu kerjasama, join dengan yang berbicara, dapat dosa sama. Biarpun kamu tidak ngomong, tapi kamu diam dan mendengar, dapat dosa yang sama. Ada orang mengumpat dan menggunjing di hadapanmu, kamu diam saja, dapat jatah sama antara engkau dengan dia. Sebab orang menggunjing tidak akan gunjing kecuali ada yang mendengar dan engkau mendengar. Artinya dengan engkau mendengar, engkau memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk menggunjing, dan seterusnya. Semua dosa seperti itu. Dengarlah dosa, na'udzubillah. Maka jika engkau mendengar sesuatu yang tidak baik, lebih baik tidak mendengar, jauhilah. Wa ahadul muqtabina, bahkan orang yang mendengar itu termasuk digolongkan salah satu dari pengumpat. Ada seorang mengumpat, rombongan begini ada 10 orang, ngumpat satu, yang 9 dengar tok, sama itu nanti di neraka bareng satu rombongan, tidak ada yang tertinggal tuh. Wa kadzalika, begitu juga bikafi jami'il jawarihi, dengan menahan anggota tubuh, kama takufful batna wal farja, seperti engkau menjaga, mohon maaf, al-batn perut, al-farja dan kemaluan, al-farja dan kemaluan, engkau jaga, jangan melakukan yang haram dengan itu semuanya. Makanan yang kau makan harus benar-benar kau pilih dari makanan yang bersih, yang makanan yang diridhoi oleh Allah, makanan yang benar-benar halal secara lahir dan halal secara maknawi. Ada halal lahir tapi haram secara maknawi. Beras adalah halal secara lahir, tapi hasil mencuri menjadi haram secara maknawi. Harus bersih yang kau makan. Al-faraj, urusan syahwat. Dan ini berat urusan syahwat, na'udzubillah. Sesaat ada seorang hamba dihinakan oleh Allah dengan perzinaan. Farad, sesaat dengan perzinaan, sesaat dengan homo, sesaat dengan lesbi. Itu adalah kehinaan semuanya. Menghabiskan pahala kebaikan. Fafil khabar, disebutkan dalam satu riwayat, biarpun para ulama menganggap hadis ini adalah hadis yang tidak kuat, tidak boleh dijadikan pegangan, akan tapi dengan riwayat lain banyak. Satu persatunya, 5 hal ini adalah memang sesuatu yang harus dihindari. Cuman riwayat dalam hadis yang menyebutkan khamsun yuftirna shaima, para muhaditsin menganggap hadis ini adalah hadis yang tidak benar. Akan tapi dalil tentang keharaman 5 hal tersebut ada melalui hadis-hadis, tapi tidak disebutkan secara rentet 5 semuanya. Khamsun yuftirna shaima, 5 hal yang menjadikan berbuka orang berpuasa. 5 hal yang menjadikan batalnya berpuasa, tapi batal ini batal maknawi, batal pahalanya. Al-kadzbu, al-kadzbu berdusta menjadikan orang kehilangan pahala berpuasa. Maka di saat berpuasa jangan berbohong. Di luar puasa pun juga tidak boleh berbohong. Hanya waktu berpuasa lebih lagi ditekankan untuk tidak berbohong. Wal ghibah, menggunjing. Wan namimah, mengadu domba, memindahkan kalimat kepada orang lain
yang menjadikan sebab orang lain itu bermusuhan. Dan kadang pengadu domba ini tidak sadar kalau dirinya mengadu domba. Memang nasibnya nasib jelek orang itu. Ngomongin kalimat ke tempat lain langsung orang bermusuhan. Dia sebab permusuhan neraka itu orang. Wal yaminul kadhibati, sumpah palsu. Sumpah dengan berdusta, naudzubillah. Wa nadhar bi syahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Dan hanya kita waspada ini, syahwat adalah disenangi oleh hawa nafsu kita sendiri. Secara hawa nafsu syahwat, memandang yang diharamkan oleh Allah, memandang aurat, syahwat. Secara syahwat senang, akan tapi ketahuilah orang yang takut kepada Allah akan merasa menyesal dengan itu semuanya. Memandang dengan syahwat menjadi sebab pahala itu hilang. Waqala inna, termasuk nonton naudzubillah televisi yang di situ ada dandanan yang tidak menutup aurat, menjadikan pahala puasa itu hilang. Innamas shaumu junnatun. Kemudian disebutkan oleh Nabi juga adalah innamas shaum, as-shaumu junnatun dalam hadis. Yang namanya puasa itu adalah seperti perisai. Perisai, kalau seorang lagi berperang ada perisai untuk menghadang pedang lawan, sehingga perisai ada di tangan kirinya, kemudian pedang di tangan kanannya. Sesaat dia menyabet dengan pedangnya, di saat pedang musuh mulai disabetkan kepadanya, dihadang dengan perisai tersebut. Junnah, penghalang dari kejahatan. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau ada salah satu dari kalian itu berpuasa, fala yarfuth, maka jangan sampai ngomong kotor, ngomong jelek, ngomong yang tidak pantas. Wala yafsuk, dan jangan berbuat fasik, melakukan dosa, keharaman. Wala yajhal, jangan melakukan pekerjaan orang-orang bodoh. Pekerjaan orang bodoh yang tidak berguna. Pekerjaan orang yang tidak mengerti ilmu, tidak mengerti kemuliaan dan haram. Tontonan yang enggak benar, ngabuburit, menghabiskan pahala, ngabur-ngaburin pahala. Ngabuburit, lihat, untuk nunggu buka puasa, nonton konser di pinggir pantai ini. Buka puasa sambil nonton konser. Bagaimana ini? Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang mencaci dia atau qatalahu, menyakiti dia, kayak mau membunuh, menyakiti dia, aw syatamahu, atau orang mencacinya, falyakul inni shaimun, hendaknya dia berkata inni shaimun. Kalau dia lagi berpuasa kemudian ada orang mencacinya, ada orang menyakitinya, hendaknya dia berkata inni shaimun, berkata kepada dirinya sendiri sebelum orang lain. Harus berkata, kamu ini puasa, inni shaimun, aku lagi berpuasa, maka aku tidak boleh membalas amarahnya, kita tidak boleh membalas kejahatannya. Inni shaimun, inni shaimun. Ini pertama memberitahu dirinya sendiri. Yang kedua memberitahu orang tersebut yang berbuat jahat, inni shaimun, agar dia menarik diri dari berbuat jahat kepada kita. Menarik diri, inni shaimun, aku puasa. Kemudian thumma jtahid an tuftir ala ta'amin halalin. Kemudian di saat menjelang berbuka, hendaknya kau persiapkan berbuka puasa, tapi dengan ingat dengan ta'amin halalin, makanan-makanan yang halal. Kalau makanan haram menjadikan orang malas beribadah. Yang namanya makanan haram kalau masuk ke anggota tubuh kita itu menjadi sebab asad jawarihuhu sya'a am aba, menjadi anggota tubuh kita gampang bermaksiat, susah diajak dalam kebaikan. Nah, kalau makanan halal memudahkan kita berbuat baik. Makanan halal, nah, ini ta'amin halalin. Dan ketahuilah makanan yang haram menjadi sebab doa tidak dikabul. Doa tidak dikabul, sebab tidak diterima amal. Kadang orang melakukan sholat dan puasa tidak sadar di baju dari mana, di tempat yang diharamkan oleh Allah. Wala tastakthir, pun demikian jangan banyak-banyak mentang-mentang halal makan buahnya. Bukanya Masya Allah double buka, kodok, ini makannya sih 2 kali. Ini kan problem masyarakat berpuasa, masyarakat kita di dalam berpuasa. Sebab kalau hitung-hitungan mestinya kalau di hari biasa makannya 3 kali, kalau waktu berpuasa makanannya kan 2 kali. Mestinya kalau sebulan orang ini punya pengeluaran 1.500.000, di bulan puasa mestinya pengeluarannya cuma 1 juta.
karena sepertiganya dipotong, nggak pakai makan siang. Akan tapi kenyataannya adalah ini hampir rata-rata kalau bulan puasa malah membengkak itu anggaran. Ini kan salah cara menggunakannya. Jadi kalau bulan puasa malah membengkak semuanya. Mestinya berkurang loh ya. Coba kalau sehari kita makan 15.000. 5.000 pagi, 5.000 siang, 5.000 malam, makan malam. Kemudian kita puasa. Tinggal sahur sama berbuka. Sahur 5.000, buka 5.000, kan 10.000. Sisa 5.000 untuk nabung. Tapi kenyataannya adalah di saat kita berpuasa, Masya Allah, lebih banyak pengeluarannya. Ini, walatas takdir, jangan banyak-banyak kau, biarpun itu dari yang halal. Fatazidu ala ma ta'kulu, kemudian kamu berlebihan dari apa yang kau makan. Kulla lailatin, setiap malam. Fala farqa, kalau memang begitu, kalau makannya banyak, fala farqa, kalau tidak ada perbedaan. Idza staufaita, jika engkau membayar, memenuhi ma ta'tadu, apa yang biasa kau lakukan, antakulahu daf'ataini, kau lakukan makan 2 kali, fi daf'atin wahidatin, dalam 1 kali. Apa artinya jika makan 2 kali yang dipisah duhur dengan maghrib, sekarang kau jadikan 1 di maghrib, sama aja kayak nggak puasa. Selama ini kan buka, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Apa artinya sekarang gara-gara kamu puasa, yang biasanya kau makan 2 kali, makan siang dengan makan malam kan 2 kali, tak tahu aja kau kumpulin, kayak kodoan gitu. Jadikan 1. Fitab atin wa innamal maqsudu bisyami, padahal kita harus tahu maksud dari puasa itu adalah diantaranya ada kasrus syahwati, untuk memangkas, menghancurkan syahwat kita, syahwat kepada sesuatu yang halal. Bayangkan itu nasi kita, es yang di kulkas milik kita yang beli, istri-istrinya yang selama ini dengan akad nikah yang halal, tapi di saat berpuasa tidak boleh. Makanan pun, biarpun itu makanan yang dibeli di kulkas sendiri, tidak boleh dimakan karena bulan puasa. Ini berlatih menghindar dari miliknya sendiri. Maka ini memangkas syahwat, membiasakan kita untuk memerangi syahwat kita. Wa tad'ifi quwwatika, dan agar engkau sedikit menjadi lemah. Untuk apa? Litaqawwi biha, agar engkau semakin kuat dengan itu semuanya. Ala at-taqwa, untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi dengan menahan lapar, kemudian hawa nafsu kita terkekang, maka itu adalah menuju kemuliaan. Wa idza akalta 'ashiyatan ma tadarakta bihi ma fataka dukhwatan. Wa idza akalta 'ashiyatan, jika kamu makan di malam hari, ma tadarakta bihi ma fataka dukhwatan, untuk menambal dari makananmu di siang hari. Nah, ini. Jika kamu makan buka itu dengan korang untuk mengkodok makanan di siang hari, faqad thaqulat alaika ma'idatuka, maka perutmu jadi keberatan. Wa ma wi'aun abghadu ila Allah ta'ala min batrin mali'in min halalin. Tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah melebihi daripada perut, dari tempat perut, biarpun dengan yang halal. Perut yang halal kalau banyak Allah gak senang. Halal saja nggak senang, fa kaifa bi idza muli'a bi haram min haram, bagaimana jika dipenuhi perut itu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ayo kita koreksi makanan kita itu. Kita kerja di mana? Dikerja di tempat yang diridhoi oleh Allah, tidak tidak. Ridho Allah harus kita nomor satukan, bukan gaji tinggi yang kita pentingkan. Kalau gaji tinggi tidak haram, tidak halal, apa artinya? Kehalalan nomor 1 penting. Wa idza faragta, fa idza arafta, fa idza arafta, jika engkau sudah tahu, fa idza arafta, jika engkau sudah tahu makna shaumi, makna puasa tadi, sudah paham ya, ada gambaran puasa. Idza arafta, jika engkau tahu makna shaumi, makna puasa, fastakthir minhu, hendaknya kau perbanyak puasa ya, mastata'ta, semampumu, fa innahu asasul ibadati, sebab puasa ini adalah pondasi ibadah. Sehingga orang kalau biasa berpuasa dengan memerangi hawa nafsu, mudah baginya untuk beribadah.
Wa miftahul kurubati, kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, kullu hasanatin bin asyri amsalha, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Allah, semua kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Mulai dari 10 sampai 700. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa tidak pakai hitungan itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Adapun puasa itu urusanku, tidak pakai hitungan seperti yang aku beritahukan kepadamu. Jadi seolah-olah mengatakan, aku kasih tahu kepadamu wahai hambaku, semua kebaikan yang kau lakukan akan dilipat gandakan menjadi 10, dan 10 menjadi 700, kecuali puasa. Kalau puasa enggak pakai hitungan itu. Lebih dari itu, aku yang akan berisi nanti, ngurusi. Waqala ta'ala, dan waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fammi shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya seorang yang berpuasa ini adalah lebih harum daripada minyak misik di hadapan Allah. Karena apa? Ini adalah ibadah. Di hadapan manusia mungkin tidak bagus, tapi di hadapan Allah, karena apa? Engkau berbau mulutmu karena engkau menahan lapar dan dahaga, sehingga lapar dan dahagamu akan naik ke tenggorokanmu, sehingga akan keluar ke mulutmu, sehingga bau tidak nyaman. Tapi ketahuilah, itu buah daripada ibadah, maka itu adalah menurut Allah harum, dan menurut Allah adalah kebaikan. Yaqulullah ta'ala azza min qail, Allah yang maha mulia, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang berpuasa itu sesungguhnya meninggalkan syahwatnya, tidak melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, atau dia tidak makan, tidak minum, itu semua min ajli, karena aku. Fa shaumu li, adapun puasa adalah urusanku, wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya secara khusus nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda bahwasanya lil jannati babun, surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang disebut yaitu ar-rayyan. Ada pintu surga namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, tidak akan masuk ke pintu surga tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Fa hadzal qadar, kandar sekelumit ini, kata Imam Ghazali, min syarhi taati, yang ada hubungannya dengan ketaatan, ya. Yakfik, cukuplah ya, kita mulai dari sini dulu, kata Imam Ghazali. Kau pagi-pagi amalan sehari-hari, melakukan ibadah, sholat, zikir, kemudian puasa, sampai di sini kata Imam Ghazali, min bidayatil hidayati, dari hidayah, mulai dari ini dulu. Fa idza ihtajta ila zakati, adapun bab zakat, kalau engkau menghendaki, idza ihtajta, jika engkau butuh, ila zakati, kepada urusan zakat, wal haji, dan haji, au ila mazidin li syarhi sholati wa siyami, atau engkau ingin tambahan dari keterangan tentang sholat dan puasa, fatulubhu mimma awradnahu, maka carilah dari apa yang telah aku susun, aku datangkan, fi kitabina, dalam kitabku, yaitu Ihya Ulumuddin, di kitab Ihya Ulumuddin. Kelas sampai di sini insyaallah. Baru nanti ini pendidikan selanjutnya adalah sudah mulai menata kita menjauhi dari kemaksiatan. Ini adalah masalah ketaatan, melakukan kebaikan. Ayo kita laksanakan itu semuanya, kita amalkan.